peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Inilah beberapa peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Pada tanggal 6 Agustus 45, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu yang mengakibatkan ribuan nyawa melayang. Dan pada tanggal 9 Agustus 45, kota Nagasaki juga dibom atom oleh sekutu. Ribuan nyawa melayang, terutama warga sipil. Sehingga pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan Jepang didengar oleh Sultan Syahrir yang kemudian mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 45, Soekarno-Hatta diculik oleh para pemuda ke Rengas Dengklok untuk mengamankan kedua tokoh ini dari pengaruh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 45, Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta melakukan perundingan dengan golongan tua dan golongan muda di rumah Laksamana Muda Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Penyusunan teks proklamasi di rumah Laksamana Muda Maeda yang disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian tanggal 17 Agustus 45 jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah, semenjak dibacakan proklamasi kemerdekaan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945 jam 10 pagi, maka terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Inilah tokoh-tokoh yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno adalah orang yang menulis naskah proklamasi, merumuskan naskah proklamasi, dan membacakan serta menandatangani naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Dr. Andes Muhammad Hatta merumuskan teks proklamasi, menandatangani teks proklamasi, serta mendampingi Insinyur Soekarno pada saat membacakan teks proklamasi. Mr. Ahmad Subarjo menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua pada peristiwa Rengas Dengklok dan ikut merumuskan teks proklamasi. Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang atas Sekutu. Fatmawati menjahit bendera merah putih yang dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan. Sayuti Melik adalah mengetik naskah proklamasi. Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Latif Hendra Ningrat dan S. Suhud mengibarkan bendera merah putih pada saat peristiwa proklamasi kemerdekaan. Sedangkan B.M. Diah, beliaulah yang menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan ke penjuru tanah air. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia antara lain: 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia dalam melawan penjajah. 2. Pengakuan kepada dunia luar secara de facto maupun de jure. 3. Menaikkan martabat bangsa Indonesia sebagai negara yang bebas dari penjajahan, negara yang mempunyai martabat, dan negara yang mandiri. 4. Perjuangan sebagai negara baru yang tidak lagi tergantung kepada negara lain. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia sebagai awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. 6. Memberi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk lebih maju. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa.